Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ngaji kitab tauhid ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, jadi ini konsep yang baru. Jadi enak untuk anak semester 2 ya. Kalau tahun kemarin itu 1 tahun kitabnya itu semua, gitu semua. Kalau ini enak, jadi ada tauhid dulu, kemudian fikih ya, kemudian akhlak, kemudian yang terakhir gabungan ya. Nah, gabungan antara beberapa kitab tadi. Maksudnya bukan beberapa kitab, jadi 3 fan ilmu. Ilmu kan kalau sesuai hadis Jibril, pernah dengar nggak di apa Arba'in Nawawi hadis nomor 2 ya, ketika ada seorang ketika Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril yang menyerupai manusia, bajunya putih, rambutnya hitam ya, la yura alaihi asaru safar, tapi tidak dikenal, tapi nggak kayak pendatang juga. Jadi beliau menjelaskan tentang apa, akhbirni anil iman ya. Ada juga nanti akhbirni anil Islam dan akhbirni anil ihsan ya. Jadi kalau tentang iman itu dikategorikan masuk dalam tauhid ya. Iman itu apa? Antuk mina billah dan seterusnya ya. Kemudian kalau Islam itu lebih ke fikihnya. Lebih ke fikihnya, kemudian kalau di ihsan itu lebih ke tasawufnya. Lebih ke itu. Nah, mengapa Islam itu lebih fikih? Karena gini, iman kan dalam hati ya, intinya dalam hati. Jadi iman ke malaikat itu sih penting di batin ya, sih penting batin. Urusan nanti argumentasi kita nggak bisa, nggak masalah ya. Yang penting di batin. Beda kalau Islam kan tadi apa? Antasyhadu alla ilaha illallah sampai seterusnya sampai 5 itu tadi. Bedanya kalau Islam ke iman itu di batin, kalau Islam ya fikih itu harus ditampilkan, harus tampilkan. Makanya banyak ada 5 itu, 5 dalam rukun Islam. Ini malah ada yang kebanyakan semuanya itu yang 5 ini, khusus yang 5 yang fardu itu sebaiknya untuk ditampilkan, diperlihatkan. Kayak syahadat ya, syahadat kan ya terang-terangan ya, kadang malah kayak direkam gitu ya. Kemudian sholat, memang ada sholat yang diam-diam, sholat yang kayak sholat sunnah yang sir ya, yang cuma di rumah. Tapi sebaiknya sholat itu, ada sholat fardu itu sebaiknya berjamaah. Kemudian zakat ya. Kalau sedekah memang ada kalanya baik fisarro iwadoro wal gini-gini fisarro ya. Jadi kalau zakat ya, kalau zakat fitrah itu sebaiknya terang-terangan ya. Sebaiknya terang-terangan, enggak yang diam-diam gitu ya. Terang-terangan. Itu kalau zakat ya. Zakat itu ada kalanya sebaiknya diam-diaman, ada kalanya apa? Ada kalanya terang-terangan, ada kalanya di malam, ada kalanya di siang hari ya. Kemudian puasa, kalau memang puasa sunnah sebaiknya ya diam-diam ya. Tapi kalau yang wajibnya itu terang-terangan ya. Makanya ketika kalian itu puasa Ramadan ya, ketika ditawari orang mokel, ayo ngopi, gimana sih misalnya, itu seorang jawabnya kudu fair-fairan. Ini so imun ya. Nah, malah bukan berarti ketika ngomong saya berpuasa ini saya, oh kayak riak ono gak pamer, malah harus ditampilkan ya. Bedanya iman sama Islam itu ya. Nah, kemudian haji jelas yo, haji yo jelas apa terang-terangan ya. Woi gimana iso budal gak gara-gara rudal iki ya apa Israel Iran ya gak karo ya. Iya iso wae budal. Nek ihsan itu lebih ke nanti bisa jadi perilaku ya. Perilaku masing-masing. Nah, antara ihsan dan iman ini nyambung. Nanti nyambung. Jadi orang menjelaskan tauhid itu nggak bisa lepas dari akhlak sebenarnya. Itu nggak bisa ya. Karena gini, kalau kalian belajar tauhid beneran, fungsinya apa tauhid ya? Kita belajar tauhid gini ya. Kita belajar tauhid ini agar kan logis kan ya. Kita belajar tauhid agar logika kita beriman ya. Agar logika kita seperti logika ulama ya, agar seperti logika orang beriman. Beda sama tasawuf. Tasawuf itu akhlak itu kita belajar agar iman kita logis ya. Ada 2 pendekatan yang beda ya.
kalau tauhid kita belajar agar akal kita beriman, ya. Agar akal kita beriman. Ya, makanya nanti sambil ngaji ini kita cek ya, apakah akal kita ini beriman apa enggak. Kalau tasawuf itu ya, agar iman kita logis. Jadi kita imannya itu enggak kayak iman orang goblok ya. Langsung gini tapi enggak ngerti argumentasi logisnya ya. Jadi kayak agar kita itu masuk akal. Lalu kalau dalam tauhid itu ada ilmu di atas tauhid, maksudnya ilmu yang memproduksi tauhid kembangannya itu namanya ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu bapaknya tauhid ya. Kemudian kalau fikih itu punya bapak namanya usul fikih. Kalau akhlak ini lebih ke praktis ya. Teori-teorinya mana? Berasal dari ilmu tasawuf tadi ya. Oke, sekarang mulai masuk ya. Qasidah Al-Istibyani ini karya Kiai Soleh Sani, Mbah Soleh Sani. Mbah Soleh Sani itu pengasuh pesantren Komarudin yang ke berapa yuk? Ke 6 salah, biro. Kelima, ayo kelima. Pertama Mbah Komarudin, kedua Mbah Soleh Awal atau Mbah Harun, ketiga Mbah Basir, keempat itu Mbah Mustafa, ya. Mbah Mustafa ini mertuanya Mbah Soleh Sani, kemudian kelima baru Mbah Soleh Sani, ya kelima. Kalau Kiai Alauddin sekarang nomor 10, ya. Nomor 10. Judul kitabnya ini Qasidah Al-Istibyani, artinya qasidah untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak. Ini kalau yang ngajar, ini tergantung ngajar ya. Kalau yang ngajar apa untuk anak-anak, mungkin kalian MI ada belajar Aqidatul Awam ya, atau MTS ya, atau Diniyah masih awal-awal. Itu akan-akan kayak ilmu remeh karena yang ngajar itu gurunya itu yang ngajar untuk anak-anak kecil ya. Akhirnya menyesuaikan. Karena ini mahasiswa ya, nanti tak setel untuk ukuran mahasiswa ya. Untuk ukuran mahasiswa beda setelan nanti agak mikir dikit ya, mikir nanti mungkin ada istilah-istilah beberapa. Qasidah Al-Istibyani artinya itu qasidah anak-anak tapi untuk dihafal ya, untuk dihafal. Meskipun begitu ini sistematikanya itu beda sama Aqidatul Awam. Aqidatul Awam memang luas tapi kita baca itu lebih gampang dipahami ya. Aqidatul Awam itu lebih panjang tapi lebih gampang dipahami. Beda sama ini, kitab ini itu lebih pendek, lebih sulit dipahami karena kalau saya baca ya sistematikanya ini itu mengikuti kitab Ummul Baroin. Pernah dengar kitab Ummul Baroin? Gampangnya itu kalau di fikih itu masterpiece-nya ya, yang dibuat patokan utama itu adalah kitab Fathul Qorib ya, rata-rata ya, Fathul Qorib, Fathul Muin ya. Kalau di dalam tauhid ya, dalam tauhid itu yang biasanya dibuat rujukan orang-orang itu kitab Ummul Baroin karya Imam Sanusi ya. Imam Sanusi punya 3 kitab, yang apa? Yang Sughra ya, yang apa? Wusta sama yang Kubro. Tiga-tiganya itu sangat penting ya, Imam Sanusi. Jadi seorang pentolan dalam Asy'ariyah ya, seorang pentolan dalam Asy'ariyah. Oke, lanjut masuk ke kitab ya. Ini saya setel nyantai-nyantai soalnya khawatir nanti kalau tak setel cepat nanti kecepatan khatami, jadi mending pelan-pelan ya dulu. Soalnya yang awal-awal ini yang perlu banyak penjelasan, kalau akhir nanti bisa dikebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Ayo, jangan orang ya. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih. Ar-Rahman kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat kanggo wong mukmin lan wong kafir ya. Ar-Rahimi tur maha welas asih kanggo wong mukmin ing dalam akhirat ya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Ini namanya sifat enggak sifat, ini namanya asma Allah ya. Namanya asma Allah. Rahman artinya maha belas asih di dunia, di akhirat bagi mukmin dan orang kafir ya. Kalau Ar-Rahim maha pengasih hanya bagi mukmin cuma di akhirat ya. Ini saya jelaskan lebih agak lama dikit karena pelajaran tauhid ya. Bedanya gini. Ar-Rahman ya, kita semua yang ada di dunia mendapat rahman Allah, baik mukmin kafir yo, wong Yahudi sing aneh-aneh ngono, Donald Trump juga dapat rahmannya Allah ya. Karena rahman itu berlaku di dunia baik mukmin atau kafir. Jadi wong gak tahu sembayang pun dapat rahmannya Allah. Saya iso
cek iso urip ya. Ya. Semisal Allah fair-fairan ya, tegel-tegelan ya. Maksudnya gak anu disetel, beda kan sama Rohim ya. Kayak Rohman kan ya, semua orang baik yang selama hidup mendapat rahmat Allah, semuanya berhak mendapat oksigen ya. Jadi nggak dipilih-pilih, Allah nggak membuat spare part semisal ini. Yang bisa menghirup oksigen hanya paru-paru orang yang beriman ya. Nggak kayak ngono, tapi semuanya ya. Semuanya bisa. Baik yang sembahyang nggak sembahyang. Jadi kita jangan tertipu. Semisal ono kadang-kadang ngomong ke bojo. Jadi gini, gue dulu ono. Semisal sapa Fahmi iki rajin sembahyang tapi yo gak sugih-sugih wae yo misal yo. Nah, iku dia langsung kemudian sing sebelahnya iki sapa? Alfa Jamil yo. Nah, Jamil iki semisal gak tau sembahyang tapi duwe akeh. Akhirnya mikir, berarti gono gunane yo sembahyang yo padha-padha duwe akeh rezekine akeh. Itu gak mesti ya karena Rahman itu jadi umum ya. Beda sama Rohim. Rohim itu maksudnya apa? Nanti nikmat di akhirat. Gampang ini nikmat surga ya. Jadi yang bisa mendapatkan nikmat surga ini hanya orang mukmin saja ya. Hanya orang mukmin di akhirat ya. Nah, mengapa istilahnya mukmin bukan muslim ya? Karena mukmin itu berarti orang sing penting iman tok ya. Meskipun sama sekali gak sembahyang semisal ya. Orang yang gak sembahyang tapi dia beriman ya. Bersaksi bahwasanya Tuhan Allah ya, Nabi Muhammad utusannya itu tetap beriman ya. Nah, itu nanti tetap semuanya masuk surga semua. Urusan nanti diumbasi nang neraka beda urusan. Ya, beda urusan. Jadi ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi ala tauhidi summa sholatumul imil hamidi. Jadi ini kayak apa? Aqidatul Awam bisa, lagu kayak Abda'u apa? Kayak lagunya apa? Alfiya Ibnu Malik juga bisa ya. Bahar itu bahar apa? Bahar apa kok aku lali jeneng ya Allah. Wis tak siap nemu. Bahar apa no lali ya. Bahar apa? Bahar. Ya jeram-jeram yo. Yo, Mbak yo. Alhamdulillah utawi kabeh puji. Iku lillahi kedue Allah ya. Lillahi kedue Allah ala tauhidi ing atase tauhid ya, ing atase tauhid. Summa sholatul mulimi nuli sholawate zat kang paring nikmat. Summa sholatul munimi nuli sholawate zat kang paring nikmat. Alhamidi tur kang terpuji ya, tur kang terpuji. Alhamidi tur kang maha muji. Alhamidu tur kang maha muji. Jadi gini ya, pertama biasa kitab itu diawali alhamdulillah. Ya Allah terima kasih, alhamdulillah ya. Jadi nanti ada alhamdulillah, hamd sama ada bedanya nanti dengan syukur ya. Dalam kitab tauhid ya, ada bedanya hamd sama memuji Allah dengan bersyukur pada Allah. Kalau alhamdulillah bermakna saya memuji Allah ya. Kalau syukur berarti wasyukru lillah ya. Dan sebagian besar ibadah itu harus diawali alhamdulillah. Bahkan sebagian kalau di lafadz syukur itu nggak boleh. Ya, kalau alhamdulillah kan segala puji bagi Allah terjemahnya ya. Kalau syukur itu bersyukur maksudnya ya. Itu berarti kayak puji syukur ya. Dua ini maknanya beda ya. Kalau alhamdulillah lebih memuji ya. Kalau syukur itu berterima kasih ya. Bedanya kan. Jadi semisal ya. Ada kalau memuji itu ada kalanya itu karena keindahannya atau karena perbuatan baik ya. Jadi nggak mungkin sekedar gak ada apa-apa nggak dipuji. Kalau syukur itu maknanya berterima kasih. Jadi gini ya, orang bersyukur itu apa ya? Semisal kadang kan kita nemu ya kayak caption ya anak-anak ya, captionnya apa? Sudah bersyukur belum hari ini gitu ya. Nah sudah bersyukur belum hari ini. Kalau syukur sebenarnya ya, kalau ada orang kaya ya, syukurnya orang kaya gimana? Berarti bukan hanya sekedar ngomong alhamdulillah ya. Karena kalau mengucap alhamdulillah berarti dia hanya memuji Allah ya. Paham enggak ya? Berani ya. Yang namanya bersyukur itu nek wong sugih itu berarti orang kaya itu mensyukuri apa yang telah nikmat dia dapatkan. Berarti wong sugih berarti syukurnya apa? Berarti ngetokno duwe ya. Wong sugih syukur itu ngetokno duwe.
Wong sugih yo syukure apa? Tibake cuma alhamdulillah tok duwe gak metu iku berarti belum bersyukur yo. Berarti istilah syukuran itu bener yo. Syukuran kan metu duwe gak cuma alhamdulillah tok yo. Termasuk pejabat, orang punya jabatan tinggi. Ya. Entah apalah. Entah presiden, entah sapa bupati, tak rektor, tak kaprodi ya. Pokoknya punya jabatan ya. Punya jabat ya. Jabatan. Itu bersyukur gimana orang punya jabatan? Berarti gak cuma alhamdulillah ya. Berarti bersyukur gimana? Bersyukur berarti memanfaatkan jabatan sesuai amanah ya. Termasuk wong sing sehat. Kalian sehat iki sehat kan ya? Sehat akal ibarat kan ya. Sing gendeng kono kan ya. Balik berakal sehat ya. Wong sehat berarti syukuri dengan cara ibadah ya. Nek wong pinter syukuri dengan cara sinau, utake waras sinau ya. Berarti ono arek sing utake waras tapi gak tau digo sinau, itu berarti dia gak bersyukur ya. Nek gak beto gak waras pancen utake gawanane ya. Ya, akhirnya gara-gara utake dia punya otak waras tapi gak pernah digunakan hal-hal yang waras, akhirnya menjadi gak waras ya. Makanya umumnya ya orang-orang yang pikun ya itu karena otaknya gak digawe pas umur tua ya. Jadi otak kan kayak mesin ya. Nek gak tahu dipanasi nanti mogok ya. Nah, nek uang sing banyak orang sing pinter-pinter umurnya tua itu tetap gak pikun karena otaknya digawe. Orang kiai-kiai ya sing masyhur sing umure dawa terakhir iku kita tahu ya wis jelas nurul timah iku Mbah Maimun Zubair ya. Maimun Zubair langsung Yaimun alis lagi gak doa Yaimun alis lah. Sampai usia sepuh ya. Maca kitab sik enak ya. Maca kitab sik enak karena beliau iku utaknya digawe. Ya. Sementara kalau uang utaknya gak tau digawe ya, misal digawe ML-an wae ya, misal lanang-lanang ya ML-an wae. Sing wedok TikTok-an misal. Kan utaknya gak main ya, utaknya gak main. Iku nanti umur swidak luwih titik iku wis spekun ya. Spekun jenenge uangnya jenenge putune kadang wis lali ya. Nah iki nek uang sing utaknya digawe terus gak cuma jenenge putune, jenenge sahabat Nabi si apal. Jenenge para tabi'in si apal, jenenge ulama-ulama tok si apal, jenenge teori-teori dalam kitab masih hafal ya. Makanya yang syukur ya. Ala tauhidi bersyukur atas tauhid. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, terima kasih Allah. Nah, itu telah ada konsep tauhid ya. Bayangno semisal gak ada konsep tauhid, semisal Tuhan ada dua, semisal ya. Ya. Itu Tuhan A, Tuhan B ya. Sing Tuhan A ngongkon poso Ramadan ya. Sing Tuhan B ngongkon Ramadan ojo poso ya. Ya. Utawa Tuhan B ku posoe njaluke ket bengi wae ya. Berarti ada dua Tuhan ya. Ada dua Tuhan yang memerintah. Semisal Tuhan A nyuruh zakat fitrah gawe makanan pokok beras ya. Tuhan B ngongkone zakat wajib iku gawe wedhus ya. Tambah loro ya, mending Tuhan siji wae ya. Nah, apane kalian punya dua atasan ya, punya dua bos. Sing iki njaluk ngene, iki njaluk ini ya. Itu lebih ribet daripada punya satu bos ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur punya ada konsep tauhid ya. Tapi gak mungkin punya dua Tuhan, gak mungkin. Nanti dijelaskan ya. Cuma sholatul mun'im kemudian sholawat Allah ya. Sholatul mun'im maksudnya sholatnya Allah. Allah bersolawat ya. Mun'im kan asma-asma Allah ya. Sholatul mun'im. Kalau Allah bersolawat berarti maknanya Allah memberikan sholawat takdim ya. Bukan Allah sholawatan ya. Kalau kita itu sholawat itu sholawatan ya, sholawatan. Kalau Allah itu yusholluna ala nabi bukan berarti Allah sholawatan, yang beda ya. Berarti Allah itu memberikan rahmat takdimnya kepada Nabi, Allah memuliakan Nabi ya. Nah, iki sholawatnya ala Nabi ing atase Nabi ya. Ala Nabi Muhammadil Mumajjadi wa ali wa sahbihi al amajidi. Ala Nabi ing atase Nabi ya, Nabi Muhammad ya. Rupani Muhammadin Nabi Muhammad al-mumajjadi kang den mulyaake ya. Al-mumajjadi kang den mulyaake. Wa alihi lan keluargai Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi al-amajidi kang mulya-mulya kabeh. Al-amajidi kang mulya-mulya kabeh ya. Jadi kita juga sholawat itu gak cuma nang Nabi to, juga nyambung nang keluarga Nabi, sahabat Nabi dan para orang-orang sing seneng karo Nabi kabeh ya. Kemudian wabakdu ya, yang tadi kok udah jelaskan karena
Ya. Wa ba'du wajibun alal insani ma'rifatullahi alal itqoni. Kudune itqoni ya gak inkoni ya. Ngerti ya? Ma'rifatullahi alal itqoni ya. Wa ba'du lan ing dalam sause bismillah hamdalah sholawat. Wa ba'du lan ing dalam sause bismillah hamdalah sholawat. Ya. Wajibun iku wajib. Jadi khobar muqaddam ya. Wajibun iku wajib. Alal insani ing atase kabeh manungsa. Alal insani ing atase kabeh manungsa. Dadi utawi iso dadi apa iso nang utawi wae. Utawi ma'rifatullahi ngaweruhi Allah. Ma'rifatullahi utawi ngaweruhi Allah. Alal itqoni ing atase mantep ya, kokoh. Alal itqoni ing atase kokoh atau mantep. Kudu mantep. Jadi nang gini, maknanya itu wajib bagi kita mengetahui Allah ya. Wajib ini yang pertama ini wajib bermakna wajib kalau nggak dilakukan dosa ya. Wajib kita mengenal Allah. Maksudnya gini, mengenal Allah gini. Kita itu beriman harus punya landasan. Kita iman itu nggak boleh taklid ya. Beda kalau kita fikih ya. Fikih kita itu malah wajib taklid. Ya. Kalau kita semua orang awam bukan mustahil. Kalau fikih kita semua wajib taklid. Kalau tauhid ya, iman pada Allah ya, itu nggak boleh taklid. Contoh ini, contoh iman taklid ya. Iman taklid itu nggak sah. Contoh ini, Fahmi ini ditakoni ya, Mi, awakmu meyakini Allah itu ada apa enggak ya? Allah beriman Allah enggak? Jawabnya iya beriman ya. Kemudian ditakoni alasannya apa? Alasannya gue gak ngerti. Jadi gurumu ya. Nah itu nggak boleh ya. Iman itu nggak boleh taklid, nggak boleh apa jari ya. Jadi ketika kalian beriman, itu kudu alasan nih. Mengapa kita meyakini adanya Allah? Karena gini, kalau kita beriman tanpa punya alasan, ya nanti iman kita tidak sah. Menurut madhabnya Imam Sanusi, ya. Menurut madhabnya Imam Sanusi. Kalau madhab lain, kalau kita beriman tapi taklid ya, gak punya alasan, ya, itu imannya sah tapi dosa, ya. Nah, coba ini coba. Nah, sing positif baca dewe. Beriman Allah enggak? Beriman ya. Beriman ya. Alasan beriman Allah itu apa ya? Alasannya apa? Mengapa enggak beriman nang Yesus misalnya ya? Kita beriman nang Buddha ya. Oh, alasannya. Harus punya alasan ya. Kalau menengah ya ditakoni wong ya. Takoni wong nek iki ya pale kor ngene apa ya? Semisal ngobrol ya. Semisal kalian meneh kuliah S2 nang gone Unir ITS semisal ya umum ya. Atau nang Inggris barang semisal ya, apa ya. Nah, kan nanti ketemu banyak orang Kristen ya, wong macam-macam lah. Itu semisal ditakoni mengapa engkau beriman atau ketemu ateis lah, kan banyak ateis ya, orang-orang si paling open minded ya, orang di Twitter ya, orang-orang ateis gini. Akhirnya kok malah sembayangnya tapi menggaya ateis ya. Ngono-ngono iku. Nah, itu apa? Mengapa kamu beriman pada Tuhan ya? Mengapa kamu beriman pada Tuhan? Biasanya mereka argumen ini, kalau ada Tuhan, Tuhan kan maha penyayang. Kalau ada Tuhan ya, berarti harusnya tidak ada orang sengsara, harusnya tidak ada apa urip-urip golek sing melarat, gak ada perang dan lain-lain. Katanya Tuhan maha penyayang ya. Tapi kok urip kok ngene akeh perang yo, akeh wong melarat, akeh wong sing aneh-aneh yo. Berarti Tuhan tidak ada argumen ngono ya. Misal berarti kalian apa alasannya? Misal ditakoni mengapa beriman pada Tuhan ya. Nah, itu sih. Ya. Ini yang penting pertama beriman pada Tuhan karena gini alasannya. Mengapa iman nang Tuhan itu harus diawali sebelum kita melakukan syahadat ya. Karena gini. Kita nggak mungkin melakukan ibadah ya kalau kita nggak meyakini Tuhan kita ya. Nah berarti untuk iman itu kita harus punya minimal argumentasi ya. Gak boleh apa jari. Mengapa beriman? Jari Pak Guru ini ya, jari Pak Iki ya, jari Bu Iki ya. Mengapa beriman ya? Jari Pak Iso misal, Kak Iso ya. Kak Iso, kudu diargumentasi dewe ya. Kudu diargumentasi dewe. Minimal ya, minimal kayak argumentasinya orang Badui. Dalam hadis itu argumentasi orang Badui. Contoh ini, ada orang Badui ditakoni, mengapa kamu beriman adanya Tuhan? Ya.
Wong Baduy jawab. Ya, bahasa Arab ya aku lali gak hafal. Orang Baduy jawab argumentasi Tuhan. Ini ono tembelek unta ya. Berarti ono untoe ya. Paham ya? Orang orang Baduy orang desa. Argumentasi Tuhan ini menyatakan tanda bahwa Tuhan itu ada bahwasanya kalau ada kotoran unta ya, berarti ada unta yang mengeluarkannya ya. Gak mungkin muncul orang-orang muncul sendiri ya. Berarti gampang ini argumentasi adanya Tuhan itu apa ya? Mengapa Tuhan ada? Berarti adanya makhluk ya, adanya makhluk. Kayak ini ya kalian ya. Iki secara akal-akalan ngarep-ngarep utek-utek waras ya. Ono apa banner ini ya. Banner ini biasanya entah banner apik ta elek ya. Biasanya kepikiran sapa sing gawe, sapa sing desain ya. Gak mungkin secara masuk akal moro-moro dadi sendiri ya. Dadi sendiri ya. Moro-moro iki sapa sing gawe, moro-moro sapa sing dadi. Gak ada yang mau buat itu gak masuk akal ya. Padahal iki ya, kita pikir. Akhirnya kita takut siapa yang nyetak ya, siapa yang nulis. Misal kita jawab moro-moro diri, ya. Itu nggak mungkin ya. Sesuatu yang gak wajar lah ya, gak masuk akal. Ini beriman pada Allah itu cuma cukup sekedar akal ya. Gak perlu ada dalil Quran hadis, ya. Harus pakai dalil akli. Dalil kan ada dua, dalil akli sama dalil nakli ya. Nah, sementara tauhid ini terutama iman pada Allah itu harus punya dalil akli ya. Jadi kalau kita ditanya ya, kenapa beriman adanya Tuhan ya? Berarti tandanya apa? Karena ada makhluk ya. Sunai paling sederhana ya. Kalau dasar ulama beda oleh ulama yang wali-wali ya. Karena gini, dalam hikam ada penjelasan ya. Kalau levelnya kita itu mempertanyakan apa bukti adanya Allah ya. Kita tahu ya hikam ya. Tapi kalau orang yang level wali ya, level para pengiran, pertanyaan ini gak ngono. Mereka bertanya bukan apa alasan adanya Tuhan. Mereka itu bertanya apa alasan adanya makhluk ya. Apa alasan adanya makhluk ya. Karena bagi mereka itu Tuhan sangat jelas ya. Tuhan itu maha dohir, maha jelas. Karena Allah sangat jelas ya. Maka makhluk tidak terlihat. Makanya wong-wong sing para pengiran itu kadang koyo wong linglung ya. Ora sih wong linglung. Gak peduli dunia karena dia itu kayak gak bisa melihat selain Tuhannya ya. Tapi saya juga nggak ngalami ya, di teorinya hikam itu ada. Jadi mereka mempertanyakan apa bukti adanya selain Tuhan ya. Mempertanyakan karena dia itu sudah apa ya, jauh tenggelam dalam tenggelam dalam lautan. Iya wis kayak nyelam ya, gak ketok ya, gak ketok anu. Ini kan apa bukti adanya Tuhan ya sampai sambat ya Allah. Wis sembahyang bolak-balik tapi kok urip sik ngenang wae yo. Ini karena kita itu hasil level kita. Tasawuf tasawuf sama tauhid itu harus gandeng ya. Orang harus gandeng agar kita itu mantep lah ya. Oke, wajib yo. Semuanya imane wis sah kabeh durung iki. Udah sah belum? Syarat iman sah itu harus punya argumentasi, harus punya dalil akli ya. Apa alasan kalian beriman pada Allah ya? Harus punya alasan. Kalau nggak punya alasan berarti iman kalian tidak sah menurut Imam Sanusi ya. Kalau menurut imam lain ya ada yang mengatakan sah tapi berdosa ya. Terus timbang dosa kan mending iman bener mau gampang ya. Ya. Nanti ya. Gampangannya mengapa beriman pada Tuhan karena ada makhluk kunai paling gampang. Oke, lanjut. Fawajibun lillahi isruna sifah fafatuma adatiha li ta'rifah. Fawajibun mongko wajib ya. Ini nak jadi ikut ayo. Ya fawajibun mongko wajib. Fawajibun mongko iku wajib. Fawajibun mongko iku wajib. Lillahi kedua Allah. Lillahi kedua Allah. Wajib ini bermakna pasti ya. Diulangi mana nih? Fawajibun mongko pasti ya. Fawajibun mongko iku pasti. Fawajibun mongko iku pasti lillahi kedua Allah. Faile wajib opo isruna 20. Opo isruna 20 apane sifatan sifate. Apane sifatan sifate. Fahfat mongko ngreksa sapa sira.
Fafat mongko ngrekso sapa sira atau hafalkanlah ya. Fafat mongko ngrekso sapa sira hu ing iki mau isruna sifat ya. Hu ing isruna sifat, hu ing sifat wae. Ma'a a'dadiha sertane sewalike pira-pira sifat. Ma'a a'dadiha sertane sewalike pira-pira sifat. Li ta'rifa supaya weruh sapa sira hu ing sifat. Nah ya apa ya? Li ta'rifa supaya weruh sapa sira hu ing sifat. Terjemahane ya. Maka Allah pasti mempunyai 20 sifat. Ya. Maka hafalkanlah bersamaan dengan a'dad itu sifat mustahilnya. Ya. Agar engkau tahu. Jadi gini, kalau wajib dalam lafaz wa ba'du wajibun alal insani, ya. Wajib yang pertama ini bermakna wajib dalam fikih, ya. Kalau enggak dilakukan berarti dosa, ya. Wajib dalam fikih kan kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggal mendapat dosa, ya. Kalau yang kedua ini fawajibun lillahi isruna sifah, ini wajib dalam ilmu tauhid, ya. Kalau wajib dalam ilmu tauhid wajib itu artinya pasti ada. Kebalikan dari wajib dalam tauhid ini, kebalikan dari wajib adalah mustahil. Ya. Kalau dalam fikih kewajiban dari wajib adalah haram ini ya. Ya, kewajiban dari halal adalah haram. Kalau dalam ilmu tauhid, kebalikan dari wajib adalah mustahil. Tengah-tengahnya namanya jaiz. Ya. Jadi wajib itu sesuatu yang pasti ada. Wajib definisinya adalah ma la yatasawwaru adamu. Wajib adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan ketiadaannya. Ya. Wajib itu adalah berarti sesuatu yang pasti ada. Kalau mustahil itu kebalikannya. Mustahil adalah ma la yatasawwaru wujuduhu. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan keberadaannya. Berarti mustahil adalah sesuatu yang gak mungkin ada. Kalau jaiz itu berarti apa? Ma yatasawwaru wujuduhu wa adamuhu, ya. Kalau jaiz itu bisa ada dan bisa tidak ada, ya. Bisa ada dan bisa tidak ada, ya. Berarti Allah itu di sini Allah pasti mempunyai 20 sifat ini. Atau gampangnya gini, syarat-syarat orang yang ngaku Tuhan, ya, itu harus mempunyai minimal 20 sifat ini. Pasti ngono ya. Syarat wajib untuk mengakui Tuhan, ngomongkan ini ya. Siapa saja yang mau ngaku Tuhan harus memenuhi 20 sifat ini. Bagi orang-orang yang tidak memenuhi 20 sifat ini ngaku Tuhan berarti tidak sah ya. Ngomongin ini ya. 20 sifat ini adalah syarat-syarat menjadi Tuhan. Siapa saja yang sapa wae sing wani-wani ngaku Tuhan harus memenuhi 20 sifat ini. Ya. Ya. Contoh orang yang pernah ngaku Tuhan, siapa? Fir'aun misalnya. Fir'aun pernah ngaku Tuhan. Ya. Dia itu otomatis tidak memenuhi banyak sifat-sifat ini, ya. Di antaranya Fir'aun tidak memenuhi sifat kidam, ya. Kidam artinya Allah ada tanpa awal, ya. Fir'aun pernah dilahirkan enggak? Pernah, ya. Nah, kemudian berarti gak memenuhi syarat-syarat Tuhan. Berarti dia gak layak ngaku Tuhan. Jadi 20 sifat ini gampang ini. Untuk kalian jadikan patokan, ya. Siapa saja Tuhan di dunia, ya. Kan agama di dunia banyak kan, ya. Siapa saja Tuhan yang disembah di dunia, ya. Kalau tidak memenuhi 20 sifat ini, berarti dia tidak layak menyandang status Tuhan, ya. Bahkan kayak mahasiswa, syarat dia bisa ngaku sebagai mahasiswa apa? Berarti dia punya apa? Punya akun nanggone Sevima, ya. Udah bayar SPP, wis keterima ana SKE, langsung wis kedaftar nanggone Kemendik apa? Kemenristek Dikti dan lain-lain. Syarat menjadi mahasiswa, ya. Kalau syarat menjadi Tuhan itu harus ada 20 ini. Makanya sifat wajib, sifat yang harus ada. Sifat yang pasti ada di Tuhan, ya. Nah, terus sifat itu apa sifat, ya? Jadi ada, nanti kita jangan terjebak, ya. Jadi nanti ada zat, ada sifat, ada asma, ya. Itu beda semua, ya. Kalau dat Allah itu cuma satu, ya. Dat, ya. Dat Allah itu cuma satu. Kalau sifat itu sifat wajib itu ada 20, ya. Ya. Ada nanti asma Allah, ya. Asma Allah, asmaul husna ada 99.
9 ya. Jadi ada zat, ada sifat, ada asma ya. Itu beda ya. Contoh zat iki apa? Fahmi ya. Zate fahmi kan yang ini ki wujude ya. Ya. Kayak gini wujude ya. Cuma satu ya. Ya. Kemudian sifatnya fahmi kan berarti apa ya? Misal ya. Polos ya. Senengane kopiahan yo. Senengane kopiahan yo. Seneng ML-an yo. Misal yo. Isinan yo. Tapi kadang gak duwe isin yo. Misal ngono yo. Nah, iku yo. Niku namanya sifat yo. Sifat. Kemudian kalau asma berarti namai Fahmi julukannya apa ya? Kadang dipanggil Fahmi, kadang dipanggil Alfa, kadang dipanggil kembar misalnya. Dengan nama ya. Berarti satu orang itu bisa jadi namanya banyak, bisa jadi sifatnya banyak. Itu beda ya. Jadi nanti ada istilah kalau Ar-Rahman Rahim itu namanya apa? Asma Allah ya, bukan sifat ya. Dan bukan wajib. Jadi Allah itu tidak wajib Rahman. Allah tidak harus Rahman. Syarat Tuhan tidak harus Rahman. Ya. Tapi syarat Tuhan harus semisal kidam. Ya. Harus ada tanpa awal. Ya. Berarti Tuhan itu boleh untuk tidak memiliki asma Rahman. Tuhan boleh tidak penyayang. Ya. Semisal ada zat yang ngaku Tuhan. Ya. Ada zat yang ngaku Tuhan tapi dia tidak penyayang. Punya hamba disiksa wae ya. Ya, dia tetap berhak menyandang status Tuhan ya. Karena Tuhan tidak wajib penyayang. Makanya ada orang-orang yang menyatakan wong ateis pernyataan tadi ya. Kalau Tuhan ada ya, Tuhan kan penyayang ya. Kalau Tuhan ada mengapa hidup kita sengsara ya? Mengapa banyak hutang ya? Mengapa banyak perang? Karena dia menganggap syarat wajib Tuhan itu adalah sifat penyayang. Padahal penyayang itu bukan sifat wajib Tuhan. Ya, termasuk nanti sifat jaiz ya. Tuhan itu boleh penyayang, boleh tidak, ya, dan lain-lain. Tapi Tuhan itu wajib sama, wajib bisa mendengar dan lain-lain ya. No, ya. Kemudian fahfadhu, maka hafalkanlah ini tadi ya. Rata-rata kita kan hafal ya. Wujud kidam bako, apakah bukan iya? Wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudro iroda sama ya ilmu haya sama basor kalam kodiron muridan aliman samian basiron mutakal. Oke, berarti kalian as'ariyah nyel ya, resmi as'ariyah ya. Ngerti as'ariyah ya? As'ariyah. Karena orang-orang Wahabi yo iku gak 20 sifat wajib yo. Orang Wahabi ku istilah itu tauhidnya bukan tauhid 20 sifat. Tapi tauhid itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat yo. Masalahnya kalau kita ngecek yo buku Aqidatul Awam nang sekolahan yo, entah MA atau SMA itu tidak membahas tentang 20 sifat, tapi yang dibahas malah tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Iki orang sing PAI ya. Ya. Besok kalian nek PAI nek wis dadi wong sing anu kurikulum yo. Yo. Buku akidah akhlak yo sing ono tauhid uluhiyah, rububiyah iku gantian yo. Gantian 20 sifat yo. Karena itu Wahabi yo. Mengapa Wahabi ini masalah? Masalah gini. Mereka itu mengapa mereka mensyirikan kita? Karena mereka ada konsep tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ya. Tauhid uluhiyah gini. Berarti kita menyembah Allah bahwasanya Allah adalah Tuhan, ya. Allah adalah Tuhan. Kalau rububiyah itu Allah adalah sebagai orang yang apa ya? Rob itu merawat ya, merawat kita. Jadi gini, mereka itu orang Wahabi ya, menganggap kita sing tawasulan ya, tawasulan. Itu menganggap kita itu bertauhid secara uluhiyah tapi tidak bertauhid secara rububiyah. Paham enggak? Ya. Jadi awalnya tauhid uluhiyah itu kan berasal dari Allah, kadang menyebut dalam Al-Qur'an, kadang menggunakan lafaz Allah atau ilah kadang ya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah kadang menggunakan lafaz Rob. Ya, Robbil alamin ya. Rabbus samawati wal ard. Kemudian di Al-Qur'an Allah juga kadang menyebutkan dirinya dengan nama asma atau sifatnya. Ya. Ar-Rahman Rahim ya. Nah gitu. Menurut orang Wahabi ya, yang gak Asy'ariyah ya. Kita itu imannya seperti imannya Abu Jahal ya. Cuma gini,
Abu Jahal itu mengakui ada namanya Tuhan Allah. Ya, Abu Jahal mengakui ada Tuhan namanya Allah. Buktinya Allah itu sudah dikenal di zaman jahiliyah. Buktinya apa? Ayah Nabi namanya Abdullah, berarti hamba Allah. Berarti Allah sudah dikenal di jahiliyah ya. Tapi bedanya Abu Jahal ini mereka juga menyembah selain Allah ya. Mereka menyembah selain Allah. Berarti mereka sujud pada Allah tapi juga sujud pada berhala ya. Berarti Abu Jahal itu beriman secara uluhiyah tapi gak beriman secara rububiyah ya. Nah, kita disamakan dengan Abu Jahal ya. Karena kita itu ngakui Tuhan Allah tapi kita tawasulan ya. Kita meminta kepada selain Allah menurut mereka ya. Berarti kita itu Abu Jahal statusnya apa? Musyrik kan ya. Abu Jahal itu musyrik menyekutukan Tuhan. Nah, kita dijuluki mereka sebagai musyrik juga. Makanya kita tahlilan ya, kita tawasulan diarani kita itu orang musyrik ya. Karena ada konsep tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Ini tauhid yang bermasalah ya. Makanya kalau kalian nanti orang nganu kurikulum ya, ini harus dibenarkan ya. Karena nanti rawannya memusyrikan orang-orang beriman ya. Beda sama kita. Kita itu 20 sifat ya. Kita enggak mengkafirkan orang Wahabi. Kita enggak mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah. Cuma ngarani pendapatnya nyeleneh ngono ya. Enggak sampai mengkafirkan, enggak sampai memusyrikan. Ya. Kecuali kalau sampai menganggap semisal ya Nabi Muhammad adalah Tuhan, itu baru bermasalah. Tapi kan nggak ada aliran kayak gitu kan, nggak ada aliran kayak gitu. Itu ya, aman ya. Kita itu tauhid 20 sifatnya. Kalau Muhammadiyah itu mereka itu nggak terlalu nggak Asy'ariyah. Secara pengakuan mereka nggak Asy'ariyah, nggak ngaku Asy'ariyah. Tapi mereka ya wis akidahnya itu gak bermadhab, praktis gitu aja ya. Tapi saya itu beberapa kali ngecek ya di tempat Jogja, tempat apa istri saya di sana ya. Itu masjidnya kan masjid Muhammadiyah, tapi ada ngajinya sore-sore hari TPG itu membaca apa 20 sifat wajib. Jadi wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawajib. Berarti secara de facto ya orang Muhammadiyah itu berarti alirannya tauhidnya Asy'ariyah sebenarnya ya. Aman mereka itu ya. Aman. Sebenarnya aman ya. Jadi sebenarnya itu aman ya. Makanya banyak orang pujian ya, orang pujian itu sama wujud kita bako itu kalau bisa dipromosikan ya agar orang-orang hafal. Entah nanti orang luar ya, orang yang Asy'ariyah atau enggak Asy'ariyah nanti hafal ya. Hafal 20 sifat. Dan 20 sifat ini itu rumusan dari ulama loh ya. Rumusan dari ulama. Kalau menurut versinya madhab Imam Asy'ari langsung ya. Jadi Imam Asy'ari sama Asy'ariyah itu beda ya. Kayak Imam Syafi'i sama ulama Syafi'iyah beda. Menurut Imam Asy'ari ya, kalau mau fair-fairan ya, jumlah sifat wajib Allah cuma 13 ya, cuma 13. Jadi maknawiyah enggak ada. Maknawiyah enggak ada karena enggak mengakui sifat hal. Nanti ya pembahasannya nanti. Ya. Jadi ada total namanya 20. Tapi gini ya. Dalam kitab ini Ummul Barain dijelaskannya bahwasanya sifat Allah, sifat wajib Allah itu sebenarnya tidak hanya 20. Oke ya. Sifat wajib Allah itu sebenarnya tidak hanya 20. Cuma karena kita tidak mampu untuk menjelaskan yang lain. Sebenarnya sifat wajib Allah itu tidak terbatas. Cuma karena akal kita terbatas ya, mentoknya cuma sebatas ini. Dan itu dapat udur ya, dapat udur. Oke ya, aman ya. Kemudian gak cuma hafal sifat wajib Allah, juga hafal sifat kebalikannya, sifat mustahil Allah ada 20. Hafal nggak? Sifat nah ini ono ya, halaman ini. Halaman selanjutnya kono ya, halaman 2 lah, anggapan halaman 2 lah ya. Itu al-adamu hudus itu kan sifat mustahil Allah ya. Sifat mustahil Allah. Kemudian wajib juga hafal sifat jaiz Allah, yaitu fi'lu mumkinin, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu ya. Nanti penjelasannya nanti aja ya. Ini Kak loncat. Ya. Jadi ciri khas Asy'ariyah itu 20 sifat wajib ya. Kalian sebagai nanti orang-orang agen Asy'ariyah ya. Kalau bisa nanti mengubah kitab kita akhlak ya, karena CMTS itu sudah kayak gitu ya. Dan banyak guru-guru yang enggak guru-guru AMTS, guru-guru aliyah, karena sepurane guru-guru ini gak paham ya. Tauhid uluhiyah iki apa, rububiyah iki apa ya, gak paham. Cuma dibaca kayak bagus ya. Nah, tapi ada konsekuensinya nanti memusyrikan kita orang-orang yang tawasulan ya.
memusyrikan orang-orang yang ziarah kubur ya, dan lain-lain ya. Bermasalah ya. Oke, lanjut. Fawajibun. Sampai jam setengah dulu lah ya. Kau sing awal-awal ini tak pelan-pelan karena ini penting ya. Nanti akhir itu bisa dikebut karena penjelasannya enteng. Ya. Nah ini sing rada angel makanya tak apa nyantai iki. Soalnya itu bener-bener paham ya. Pertama, fawajibun lahul wujud wal qidam. Kada baqaun la yasubul adam. Fawajibun mongko iku wajib. Fawajibun mongko iku wajib. Lahu kedue Allah. Lahu kedue Allah. Apa al wujudu sifat wujud. Wal kidamu lan sifat kidam. Iku kada koyok mengkono-mengkono wajib. Bakoun ya, bakoun sifat bakok. Laya subuh kang ora nyacati ya. Laya subuh kang ora nyacati hu ing iki mau kabeh hu ing wujud kidam bakok ya. Atau apa? Hu ing bakok wae. Laya subuh ora nyacati hu ing bakok apa al adamu ora ono. Ya. Jadi yang pertama sifat wajib itu wujud, kidam dan bakok. Nah. Ya. Wujud kidam bakok sih. Yang pertama wujud. Gak apa wujud. Nek gak ngatasi ya gak apa. Pertama wujud. Wujud itu termasuk nanti sifat sifat nafsiyah. Kalian pernah dengar gak? Kalau kalian dulu pernah belajar tauhid itu ada namanya nanti sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Ya. Sifat nafsiyah itu cuma satu, yaitu sifat wujud. Maksudnya sifat nafsiyah apa? Sifat nafsiyah adalah sifat adalah ainul wujud ya. Sifat ini adalah wujud itu sendiri. Sifat ini adalah wujud itu sendiri. Ya. Jadi ya wujud ya. Sifat ini adalah wujud itu sendiri. Nah, perkara yang di dunia ini ya, sesuatu yang di dunia ini ada kalanya empat kondisi. Pertama wujud ada ya. Kemudian adam itu tidak ada. Kemudian hal itu berada di antara ada atau tiada. Kemudian keempat itu amrun iktibari. Amrun iktibari sesuatu yang tidak ada sebenarnya tapi dalam logika konsep itu ada. Ya. Contoh wujud. Contoh wujud itu ya Allah ya atau iki ya. Pahami lah ya. Ya pahami iki wujud ya ono kan ya wujudnya ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan ya. Kemudian contoh Adam ya, Adam itu sesuatu yang tidak ada ya. Sesuatu tidak ada itu berarti contoh apa? Bojone Fahmi ya. Kan gak ono ya. Gak ono bojone ya, tidak ada Adam ya. Gak ketok gak ono wujud anake barang gak ono ya. Gak ono tidak ada ya. Kemudian kalau hal itu apa? Hal itu sesuatu yang melekat pada wujud. Hal itu berarti keberadaannya itu berada di antara ada dan tiada. Ya. Berada di antara ada dan tiada. Sesuatu yang melekat pada wujud ya. Seperti apa? Semisal iki ya, apa? Saya kembar di sini aja apa? Jamil ya. Jamil semisal iku polos ya. Misal polos ya. Berarti Jamil punya sifat polos ya. Nah, kemudian maka polos yang melekat pada Jamil itu berarti namanya hal, sesuatu yang berada di antara ya. Berada di antara sesuatu yang melekat pada wujud tapi bukan wujud dan bukan adam. Kemudian yang terakhir empat itu ada amrun itibari. Amrun itibari itu sesuatu yang ada di bayangan saja. Contoh apa? Kepemilikan. Ya. Kepemilikan itu bisa dilihat apa enggak? Orang wujudnya enggak? Oh, kepemilikan ya. Itu bisa dilihat apa enggak? Ada wujudnya enggak? Sebenarnya enggak ada, tapi kita bisa membayangkan dalam akal. Amrun itibari berarti apa? Perkara yang bisa dikira-kirakan ya, perkara yang tapi di akal ada. Kepemilikan. Contoh lagi apa? Hak ya. Hak asasi manusia, HAM ya. Hak manusia. Hak itu ada enggak? Hak itu masuknya nanti ke amrun itibari, sesuatu yang apa ya?
ada dalam benak saja ya, tapi wujudnya tidak ada. Kemudian kayak contoh apa ya? Eh, jarak, jarak ya. Jarak itu ada wujudnya enggak? Kalau kita jarak diukur dari ini sampai sini berapa meter itu ada wujudnya. Tapi maksudnya jarak dalam artian hubungan relasi ya. Hubungan relasi. Relasi itu ada apa enggak? Itu namanya amrun tibari, sesuatu yang wujud itu ini, wujud itu berarti yang positif ya. Bapaknya yang bisa dilihat. Sesuatu yang wujud itu berarti sesuatu yang bisa dilihat. Urusan kita nggak bisa melihat, beda urusan ya. Makanya Allah kan wujud ya. Menurut madhab Asy'ariyah, Allah itu mungkin bisa dilihat ya. Mungkin bisa dilihat karena Allah itu wujud ya. Itu. Sementara menurut madhab lain ada menurut Mu'tazilah Allah nggak bisa dilihat ya. Itu sembarang hak karpe. Tapi Allah itu bisa dilihat menurut Asy'ariyah ya. Nah, wujud itu gampang maksudnya. Wujud itu sifat nafsiyah. Tapi wujud itu gini. Wujud itu apakah benar-benar sifat ya? Wujud itu sebenarnya menurut Imam Asy'ari sebenarnya wujud itu bukan sifat. Gimana nih? Ya, gini ya. Allah itu bersifat wujud ya. Padahal wujud sendiri itu adalah Allah itu sendiri ya. Wujud itu berarti ainul zat ya. Berarti menurut Asy'ari Allah sebagai sifat ya. Itu berarti sifat sebagai majas. Maksudnya sifat tanda kutip ya. Bukan benar-benar sifat ya. Karena gini, bedanya sifat dengan zat ya, ada bedanya sifat dengan zat. Sifat itu apa? Sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat ya. Sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat. Berarti zat itu berarti ada 4 hal ya. Nah, sifat itu ada kalanya kodim, ada kalanya hadis. Zat juga ada kalanya kodim, ada kalanya hadis ya. Contoh gini, contoh zat yang kodim ya. Zat yang kodim itu berarti zati Allah ya, zatullah. Zati Allah itu kodim ya. Kemudian sifat yang kodim ya, itu berarti sifat-sifatnya Allah ya. Kemudian zat yang hadis itu berarti zati manusia. Sifat hadis berarti sifat-sifatnya manusia ya. Sifat itu butuh zat ya. Semisal Fahmi iki, sifatnya apa sifatnya apa? Sifatmu. Semisal ngantukan ya. Semisal punya sifat ngantukan ya. Sifat ngantukan ini kan perlu menempel ke seseorang ya. Gak mungkin sifat ngantukan ini nempel nanggone sifat itu butuh pada zat yang ditempeli ya. Bukan berarti misal ngantukan, tapi siapa sing ngantukan kan ya? Ada pertanyaan kan ya. Mosok sing ngantukan ini apa? Mosok meja ini ngantuknya nggak mungkin ya. Berarti ya sesuatu yang ngantuk harus menempel. Sifat itu butuh pada zat ya. Sementara kalau sifat wujud ini aneh ya. Sifat wujud ini adalah sifat yang sama dengan zat, ainul zat. Sifat yang sama dengan zat ini agak aneh. Tapi gini, di makfu ketika ada dibenarkan wujud sebagai sifat kalau lafadznya gini. Allah itu adalah al-maujud ya. Allah itu maujud ya. Allah adalah kayak apa di wiritane nanggone dalam Habib Bakar loh. La ilaha illallah al-maujud fi kulli zaman. Pernah dengar ya? Ya, kan ya. Allah itu al-maujud. Tapi maujud itu bukan berarti artinya diwujudkan ya. Allah maujud kan berarti isim maf'ul ya. Misal makan ya. Makan kalau akilun berarti orang yang makal, kalau makul berarti yang dimakan ya. Kalau maujud itu bukan wajadah kan apa? Berarti ada ya wujud ya. Bukan berarti kalau maujud itu berarti yang diadakan. Allah itu tidak diciptakan, tapi maksudnya maujud adalah yang dirasakan keberadaannya ya. Mayudroku wujuduhu, sesuatu yang dirasakan keberadaannya ya. Wujud itu adalah sesuatu yang dirasakan keberadaannya. Jadi gak masalah ya, meskipun Allah itu wujud wujud atau maujud sama aja ya. Jadi ketika disifati bahwasanya Allah itu maujud, itu gak masalah. Berarti sifat secara majazi. Nah, nanti kok ada pembagian lagi. Dan sifat nafsiyah, sifat wujud ini termasuk sifat yang hal. Ya. Jadi nanti sifat wajib Allah kan ada 20 ya.
20 ini dibagi 4, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat maknawiyah ya. Kalau sifat nafsiyah, nah semuanya kembali ke antara 4 aspek ini. Ada kalanya itu wujud, adam, atau hal, atau amrun itibari. Ya. Kalau nafsi, sifat nafsi itu masuknya nanti hal, sesuatu yang berada di antara wujud dan adam, dan yang melekat pada wujud. Ya, sifat nafsiyah itu ya, masuknya hal. Kalau sifat salbiyah itu masuk sifat yang adam, sifat yang tidak ada. Karena tugasnya salbiyah nanti itu sifatnya menafikan, meniadakan, menegasikan. Ya, salbiyah kan artinya negasi ya, minus ya, menegasikan. Kalau ma'ani adalah sifat yang wujudiun, sifat yang wujud, sifat yang ada, wujud. Mesti ini wujud. Wujud kan bisa dilihat ya. Berarti seandainya penglihatan kita dibuka ya, kita bisa melihat sifat-sifat ma'ani. Cuma kita nggak bisa melihat gitu aja ya. Karena penglihatan kita kan terbatas ya. Gak semua yang tidak ada itu kita gak semua yang gak semua yang ada itu kita bisa melihatnya. Contoh ya, kita kan nggak bisa melihat apa ya, melihat apa ya, sesuatu yang sangat kecil ya, atau kita nggak bisa melihat sesuatu yang sangat jauh ya. Omongannya masih mata minus ya, baik dekat pun kadang nggak bisa melihat ya, nah kayak gitu ya. Nah itu. Nah kemudian nanti yang maknawiyah itu nanti kategori, maksudnya sifat Allah yang hal juga, makanya hala kaunuhu qadiron ya, hala kaunuhu qadiron ya. Oleh karena itu sebagian Mas Ari, sebagian Asari mengatakan sifat wajib Allah cuma 13 ya, karena nggak mengakui hal tadi. Maknawiyah maksudnya hal. Sementara kalau wujud itu sebenarnya hal tapi bisa dimakfu sebagai sifat, karena dianggap ketika ada ucapan Allah itu maujud, itu bisa dianggap Allah bersifat dengan maujud tadi ya. Jadi Allah itu wujud, karena nggak Allah yang syarat pertama, gamanya sifat wajib 20 adalah syarat sah ngaku Tuhan ya. Siapa saja yang ngaku Tuhan itu harus wujud, harus ada ya, harus ada. Berarti ada yang ngaku Tuhan tapi nggak ada itu nggak bisa ya. Semisal mungkin Tuhan hayalan ya, kayak misal Tuhan ini wong Skandinavia, ono dewa Zeus yo, semisal dewa Zeus yo. Soalnya Zeus ada nggak Zeus ini? Nah, tidak terbukti ada kan ya. Ini iku kakek kipas iku ya nang game-game ya, game-game haram iku ya, apa game bosok ya. Nah, itu dewa Zeus iku. Dewa Zeus ya, dewa Thor iku barang gak ono ya, sebenarnya ya. Ono ta gak? Ono ta gak? Beda sih mending Fir'aun ya. Fir'aun ngaku Tuhan masih mending karena dia wujud ya. Dia benar-benar ada ya. Tapi gak memenuhi sifat syarat-syarat yang lain gitu aja. Ya. Nah, itu ya. Iya di paling nasi apa nanti? Satu bait. Oke, satu bait ya. Ojo sampun yo. Tak atem lah. Tapi di marine gak apa. Kemudian lanjut. Wal kidam. Aslinya sampai jam 3 ya, jam 3. Sampai jam 3. Mari. Hah? Pon sampai jam 3 ya, sampai jam 3. Nah. Tulisannya jam 3. Setengah 3 saya jawabnya. Kemudian sifat kedua adalah sifat kidam. Sifat kidam termasuk sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Sifat salbiyah adalah sifat yang fungsinya untuk menafikan, menegasikan. Ya. Artinya apa kidam? Kidam artinya apa kidam? Dahulu benar tapi maknanya kurang pas. Ya. Kidam itu artinya apa? Allah ada tanpa permulaan. Ya. Kidam itu berarti Allah ada tanpa permulaan. Nah, kalau bako itu sebaliknya. Yang melengkapi kidam. Bako artinya apa? Berarti makna asli nih ada tanpa akhir. Ya. Kidam itu berarti apa? Ada tanpa awal. Ya. Ada tanpa awal atau bahasa rakene itu apa? Nafyul awaliyah ya, nafyul awaliyah dan bako itu nafyul akhiriyah, menafikan ada yang lebih awal dari Allah
menafikan ada yang akhir dari Allah. Atau gini, Allah itu wujud ya, keberadaan Allah itu ada tanpa awal dan ada tanpa akhir ya. Mungkin kalau kita itu mungkin sulit membayangkan karena kita manusia itu terperangkap oleh dibatasi oleh ruang dan waktu. Manusia itu dibatasi ruang dan waktu. Jadi kita nggak bisa membayangkan awal itu kapan, akhir itu kapan, nggak bisa bayangkan ya. Sementara wujud Allah itu Allah ada tanpa awal dan Allah ada tanpa akhir. Allah ada tanpa permulaan. Berarti beda kalau kita ya. Kita lahir ya, ada permulaan. Kita ada wujud mulai sejak nangguni akte kelahiran ya. Lahir pada tahun 2000. Rata-rata kalian lahir tahun berapa? 2000 berapa? 2007 ya. Berarti kalian ini rata-rata mulai wujud tahun 2007 ya. Berarti sebelum 2007 kalian itu tidak ada ya, beda ya sama Allah. Allah itu ada tanpa awal. Kalian itu ada. Kalian kan wujud ya. Wujud tanpa diawali oleh ketiadaan. Kalian ada tapi sempat tidak ada ya. Kemudian gini, Allah ada tanpa akhir ya. Nah, kita itu nanggone Al-Qur'an sering dijelaskan bahwasanya kalau kita masuk surga ya kholidina fiha abada ya. Kita masuk surga itu abadi yo, awet yo. Tapi abadinya kita itu tidak seperti abadinya Allah ya. Kita pasti akan hilang. Seawet-awet kita nang surga ya pasti nanti hilang ya. Yo, semisal nang surga kabeh yo. Semisal kita nang surga kabeh semisal ya. Kan yo, kon sing amin yo. Nang surga kabeh yo. Nah, nang surga kabeh kan kekal yo. Betul neraka kan cuma dilintas tok yo. Nanti wis mlebu surga. Tapi surga itu awet yo, kekal. Tapi kekalnya gak kayak kekal Allah. Berarti suatu saat kita bisa rusak, kita bisa punah. Berarti setelah kita nggak ada, apa yang terjadinya nggak tahu ya. Setelah kita nggak ada, entah Allah nanti tidak menciptakan makhluk lagi, atau Allah menciptakan kita dari awal ya. Atau entah terserah Allah ya. Jadi sebenarnya kalau kita membayangkan gini ya, itu agak ngeri-ngeri juga ya. Makanya orang-orang sing wis ngalim temenan ya, wong sing ulama sing para pangeran, sing wis wali-wali ngono ya. Itu merasakan kita itu tiada ya. Makanya nang hikam itu dijelaskan bahwasanya kita itu adamun mahdun. Kita adalah ketiadaan murni. Ya. Kita itu tidak menganggap kita itu ada ya. Ya. Aman ya. Orang-orang yang para pangeran itu tidak menganggap kita ini ada. Ya. Karena kita menyadari ada sosok yang ada, sosok yang wujud itu lebih nyata sebagai hakikat wujud. Tak ulangi lagi ya. Orang-orang sing wis parek pangeran, orang sing tauhid wis bener ya, tidak menganggap diri ini wujud ya. Karena mereka itu menyadari adanya sesuatu hakikat wujud yang sebenarnya, wujud yang hakiki, yaitu wujud yang ada tanpa awal dan wujud tanpa akhir. Akhirnya kita itu adamun mahdun, ketiadaan yang murni. Karena kita ketika dibandingkan dengan Allah ya, nek wong wis wali kan para pangeran ya, sing dibayangno pangeran wae, eling pangeran terus yo. Hari bandingno karo pangeran terus ya. Akhirnya merasakan bahwasanya kita itu tidak ada kalau dibandingkan dengan keberadaan Tuhan. Kita itu hakikatnya tidak ada. Ya. Kita hakikatnya tidak ada karena Allah itu ada tanpa awal, ada tanpa akhir. Namanya Fir'aun itu ada, yo. Tapi pernah lahir enggak? Pernah, yo. Pernah lahir. Terus pernah mati enggak? Yo, pernah mati, yo. Berarti enggak sempat awal ya. Gitu ya. Enggak boleh ada. Allah Tuhan itu enggak boleh ada awal, enggak boleh ada akhir. Ya, mungkin ini sampai sini dulu ya. Oke, mungkin sini dulu. Nanti disambung selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian pemaparan dari Ustadz Agil Muhammad. Sesi selanjutnya yaitu diskusi tanya jawab. Harus ada yang tanya. Ini rata ya dari 4 fakultas, Fakultas Teknik, FKIP, Tarbiyah dan Syariah, Ekonomi Bisnis Islam. Minimal dari 1 fakultas ada perwakilan. Ayo silakan. 4 pertanyaan. Kalau nggak ada nggak pulang-pulang. 1 orang. Oh belum.
Ayo, siapa? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Asal tunjuk, biarin. Bodoh amat saya. Ayo. Cowok dua, cewek dua. Yang cowok. Silakan. Oke, satu orang. Lagi. Sebelah sini, yang depan. Satu orang, dua orang. Yang cewek jangan kalah. Jangan banyak omongnya saja. Ayo, yang cewek dua. Kalau nggak ada, tak tanya. Hitungan kelima. Satu, dua. Siap. Tak tanya lo ya. Tiga. Gak ada yang tanya. Empat. Siap-siap. Oke, satu orang. Satu lagi yang depan. Yang depan kan bagian depan. Yang belakang sudah aman. Yang depan yang belum aman nih. Saya hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Yang depan lo ya. Madil ya. Yang depan akan saya tanya. Oke, yang pertama untuk masnya dulu, bisa maju ke depan mas. Agak sini, sebelah sini aja. Pakai mikrofon biar mikrofonnya nyampe. Perkenalkan namanya siapa, dari jurusan apa, kemudian pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulid Dumatong, biasa dipanggil Maulid. Oke, dari jurusan Teknik Industri. Saya mau bertanya Pak, di zaman sekarang ini Pak, kalau kita ikut perang negara, apakah mati kita mati syahid? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus untuk Mas Maulid. Pertanyaannya agak melenceng sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, yang kedua silakan Mas Fahmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi. Saya ingin bertanya Pak soal Qidam dan Bakokan. Dengan saja kan ada tanpa permulaan dan akhir kekal tanpa akhir. Nah, kita kan sebagai Muslim yang berakal kan menganggap itu sesuatu yang agak kurang masuk akal gitu. Kita kan sebagai Muslim kan juga harus punya iman yang berakal, terus harus logis. Terus bagaimana kita mengimani tentang hal itu? Terima kasih. Oke, kasih plus juga untuk Mas Fahmi. Yang belakang siapa tadi mbaknya? Bisa maju ke depan sedikit sini, di sini. Karena mikrofonnya tidak sampai. Ayo, mbaknya. Gak apa-apa mbak, silakan. Perkenalkan, nama saya Azari Megawati dari Prodi Pendidikan Matematika. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi, kan mungkin ada beberapa orang yang menganggap bahwa tawasul itu adalah sesuatu yang bid'ah. Bagaimana kita menyikapi itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelum dijawab nih, ya saya mau tanya karena nggak ada pertanyaan dari yang depan tadi. Siapa ini ya? Sebut satu nama saja, bareng-bareng. 1, 2, 3. Oh, udah ada yang nanya. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nggak jadi ditanya karena sudah ada yang nanya. Ayo silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Sumar Lestari, saya dari Prodi PAI.
Bagaimana kita sebagai anak muda menyikapi permasalahan pada saat zaman sekarang terkait pergaulan, Pak? Kan bebas. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang menyimpang ya, tapi ya udahlah. Nanti mungkin bisa ditanggapi sedikit, dimasukkan ke dalam konteks ya, Pak Akil ya. Karena tadi ada dari Syahid, mungkin dari segi sudut pandang tauhid itu bagaimana, mungkin pergaulan bebas, mungkin masalah keimanan anak-anak zaman sekarang itu bagaimana, mungkin bisa ditanggapi. Oke, untuk jawabannya bisa ditanggapi oleh Pak Akil. Oke, ya, emang gini ya. Nyari pertanyaan tauhid itu gak gampang ya. Orang bisa nyari pertanyaan tauhid itu kalau minimal dia itu mendengarkan beneran ya, atau bertanya. Kalau kalian mendalami ilmu tauhid nanti banyak pertanyaan sebenarnya. Tapi kalau kita kan rata-rata tauhid sekedar asal tahu aja ya. Cukup tahu ya cukup tahu. Ya. Jadi gak perlu pertanyaan ya. Makanya insya Allah lah. Jadi besok sebenarnya gini ya. Si wajib mendingan tanya kan ya, biar ada kayak semacam diskusi ya. Jadi besok semisal kalian punya pertanyaan apa aja di kepala ya, pertanyaan fikih pun sebenarnya nggak apa-apa ya. Beda kalau fikih itu gampang kita pertanyaan ya, hukumnya apa gini ya. Kalau tauhid itu apa hukumnya? Nah, hukumnya gini itu agak gimana ya? Agak sulit nyari pertanyaan, agak sulit ya. Kecuali kalau Terus gimana ya? Yang pertama, ini perang Syahid agak ya. Nah, perang Syahid apa enggak ya? Enak ya, kalian pengen misal perang tak gak ya. Sing enak itu gak perang ya. Kalian perang sekarang, pertanyaannya saya tagak, sing jawabannya sing enak gak perang ya. Tapi kalau perang temenan ya, kalau kita dalam rangka membela ya, itu juga dinamakan Syahid. Karena gini ya, tradisinya dinamakan Syahid juga. Karena mbah-mbah kita ya, senior kita, pas waktu perang-perang lawan kolonial ya, entah pas 10 November, si parkir kan 10 November ya, atau agresi militer ya. 10 November kan fatwa Mbah Hasim kan yang radius 50 kilo nggak salah ya, itu fardu ain wajib berangkat Surabaya ya. Nah kini nang Surabaya itu gak sampai 50 kilo ya, gak sampai 50 kilo. Berarti kira-kira mbah-mbah Dewa iki mungkin berangkat biyen ya. Nah orang-orang yang meninggal ya menurut ulama itu semuanya mati Syahid ya. Wis gampang kita ikut Mbah Hasim kan ngarani resolusi jihad iki ya. Akhirnya siapa sing berangkat fardu ain, siapa saja sing lanang sing awake sehat wajib berangkat ya. Wajib berangkat fardu ain. Nah nek mati engko oleh Syahid ya. Jadi apa iskariman aumut syahidan ya. Jadi tapi ini ya nek sido perang itu menjadi sido perang dunia ya. Oke lah, anggap Syahid ya. Tapi kalau kita perang dunia itu kita ikut perang itu jangan kita niat Syahid. Yo. Oke yo, silakan saya enggak terlalu perang ya. Kalau kita sido perang yo pikir yo. Mene misal ono mau teko nang ngare yo, ngene. Nah, semisal yo ono ikut perang, ojo diniati mati Syahid. Kalau kalian niat perang diniati ikut mati Syahid, berarti kalian perang diniati agar mati, yo. Kalau nanti mati, yo, berarti nanti kalah, yo. Nih perang itu berarti diniati menang, yo. Urusan mati, si penting menang, yo. Nek urip alhamdulillah, nek kalah, yo, Syahid, yo, ngono yo. Jadi mati itu mesti mati itu bonus, yo. Ojo diniati perang, diniati mati, yo. Iku, ya, ngono. Kemudian sing kedua sih, sing apa? Sing pergaulan sih ya, sing rodok gak nyambung ya. Nah, gimana cara pergaulan ya? Nah, paling gampang ya. Iki tradisi paling gampang ya. Kita menghadapi hidup ya, cara menata pola pikir kita, tindak tanduk kita apa ya? Way of life ya, gaya apa? Mindset kita kemana ya? Nah, itu nuruto pola pikirnya ulama ya, nuruto pola pikirnya wong alim ulama. Ojo nurut apa jari TikTok yo, ojo nurut apa jari Twitter yo, nurut apa jari ulama yo. Meskipun kadang kita koyo gak masuk yo.
Meskipun kayak gak masuk. Jadi nurut ulama wae, urusan gaya hidup iku nurut ulama ya, nurut ulama wis ya. Carane nurut ulama apa berarti sering-sering ngaji. Dan sering belajar. Nah, saiki golek ngaji ku nang YouTube ku gampang ya. Kayak bendino ape turu nyetel sembarang, tapi sing ulama temenan ya, gak sing ora-uran ya. Kayak Gus Bahak wis kapan kalian setel ngono wis aman ya, nurut ulama ngono. Cara urip selamat ya. Kemudian sing pertanyaan kita terakhir ya, salah paling nyambung. Sing apa tawasul tadi gimana? Tawasul artinya apa? Tawasul berarti kita menjadikan wasilah. Gampangnya kayak golek dekengan ya. Golek dekengan. Sebenarnya kita bisa ya. Kita bisa berdoa langsung pada Allah itu bisa ya. Tapi Allah kan punya kekasih ya. Ya. Allah punya kekasih. Nah, lebih enaknya Allah mencintai kekasihnya juga ya. Kita mencintai orang yang dicintai Allah, akhirnya kita pinjam nama mereka ya, boleh dekengan mereka untuk doa-doa kita ya. Gampang ini ya. Misal kalian ya, kalian itu ape njaluk nanggone Pak Dekan ya. Pengen ono program ini lah ya. Utawa kalian demo pengen SPP Munda ya. Demo pengen SPP Munda ya menawa ya. Menawa kan mungkin ayo. Demo pengen SPP Munda ya. Nah, kalau kalian demo ngomong langsung nang Pak Dekan mungkin gak enak ya. Akhirnya kalian ngomong nanggone dosen kalian yang dekat dengan Pak Dekan ya. Nah, kemana gitu? Kemana wasilah kayak golek lantaran ya, kayak golek kemana golek dekengan ya. Sebenarnya kita bisa langsung ke Pak Dekan, tapi kan enak lewat dekengan ya. Nah, karena dekengan tadi itu orang yang disukai Pak Dekan dan orang yang dekat dengan kita ya. Kemana golek dekengan ya. Atau tenaga dalam ya, jalur dalam ya. Kunci sukses kan apa ya? Doa, usaha dan tenaga dalam ya. Tenaga dalam. Iku jadi ono-ono ya, relasi ya, relasi. Kemudian yang terakhir. Terakhir. Tadi katanya itu Allah ada tanpa awal dan Allah ada tanpa akhir itu malah nggak masuk akal ya. Malah gini, malah kebalik. Yang nggak masuk akal itu malah kalau Allah ada permulaannya dan Allah ada endingnya. Paham nggak? Malah yang nggak masuk akal itu kalau Allah ada permulaannya atau ada endingnya. Misal gini, kalau Allah ada permulaan, yo, berarti ada suatu masa, yo, ada suatu masa di mana Tuhan itu tidak ada. Padahal Tuhan itu wajib ada, yo. Kalau ada makhluk berarti ada Tuhan, yo. Kalau sebaliknya, bayangkan semisal gak mungkin ada suatu kondisi di mana Tuhan tidak ada. Makanya Allah itu al-maujud fi kulli zaman ya. Allah ada di seluruh zaman. Allah ada tanpa awal, Allah ada tanpa akhir, Allah ada tanpa akhir. Semisal gini, Allah ada batas akhirnya, yo, ono expired yo. Berarti ada suatu masa di mana tidak ada Tuhan. Ya. Dan ini tidak mungkin, ya. Karena Tuhan itu harus selalu ada, ya. Harus selalu ada di seluruh zaman, ya. Gak mungkin Tuhan tidak ada. Makanya itu Tuhan itu ada tanpa awal, Tuhan ada tanpa akhir. Kalau Tuhan ada awalnya, ya. Kalau Tuhan ada awalnya itu malah gak masuk akal, ya. Malah gak masuk akal. Berarti ada masa kekosongan, ya. Tapi tidak ada Tuhan. Mungkin gini pertanyaan nih, kita tidak bisa membayangkan, mungkin iya ya, sesuatu yang ada tanpa awal, ada tanpa akhir, itu nggak masalah ya. Makanya tafakkaru fi la ya kita itu mikir pada, jangan mikir pada zat Allah ya. La tatafakkaru fi datillah ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah ya. Kita itu jangan memikirkan Allah ya. Karena kita nggak kebayang. Karena bayangan kita itu kita terbatas pada sesuatu yang dibalik ruang dimensi, ruang dan waktu ya. Makanya ketika ada pertanyaan Allah itu di mana ya, itu pertanyaan yang keliru ya. Karena Allah itu tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Sementara sesuatu yang ada lafaz di mana ya, itu berarti yang terbatasi oleh ruang dan waktu ya. Ya gitu ya, paham ya? Berarti Allah ada tanpa awal, tanpa akhir ya. Itu bukan berarti gak masuk akal. Mungkin cuma akal kita yang gak bisa membayangkan ya. Karena akal kita itu terdistrak ya. Terdistrak oleh sesuatu yang terbatas oleh zona waktu. Ya, zona waktu. Kita gak membayangkan ada sesuatu yang awal terus, akhir terus. Karena gini, ruang dan waktu adalah ciptaan Allah ya. Ruang dan waktu adalah ciptaan Allah. Buktinya apa?
ada kalanya ruang dan waktu berbeda. Kalau kalian lihat kisah konten-konten horor ya, orang tersesar di nang gunung ya, tersasar nang alam lain, itu durasi waktunya beda. Semisal di waktu tersesat ya, di alam sana rasanya kayak 2 minggu. Di sini di dunia nyata rasanya kayak 6 bulan ya. Kan kayak gitu ya. Zona waktunya pun beda ya. Ya, itu karena apa? Ruang dan waktu adalah ciptaan Allah, dan Allah otomatis gak mungkin terbatasi oleh ciptaannya ya. Allah tidak terbatasi oleh ruang dan waktu ya. Mungkin sekian ya. Oke, makasih. Ada sanggahan? Pertanyaan lanjutan? Nggak ada. Kalian kok nerimo sih? Ya udahlah. Ya udah, semoga apa yang disampaikan Ustaz Akhil dapat bermanfaat bagi kita. Fiddin dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin oke, ditutup. Tutup langsung ya. Soal nanti hatam tenang aja. Kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasif. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.